Sasakala Cipamali, asal-usul Sungai Cipamali atau Kali Pemali, Brebes. Sasakala adalah dongeng yang dikaitkan dengan asal-usul nama suatu tempat atau toponimi. Dalam Sasakala sering menyebutkan nama-nama tokoh yang secara historis memang ada di zaman tertentu. Selain itu, kita dapat mengambil suatu kesimpulan alur cerita yang dimaksudkan dalam Sasakala adalah kisah sejarah dalam bentuk dongeng rakyat atau folklore. Dapat dimaklumi bahwa para penutur dongeng merasa segan jika mengisahkan suatu peristiwa terkait dengan para bangsawan. Oleh karena itu, kisah-kisah dibungkus dalam bentuk pesan-pesan tertentu atau bentuk siloka. Sebuah dongeng Sasakala yang menceritakan terjadinya nama Sungai Pemali atau Cipamali yang sekarang berada di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pemali berasal dari kata pamali, pemali atau pantang atau tabu. Dongeng ini merupakan sinopsis sebuah cerita babat yang di dalamnya terdapat episode tentang terjadinya pemberian nama sungai. Sasakala Cipamali dikumpulkan oleh Satyadi Brata tahun 1946 dalam sebuah buku Bunga Rampai Dongeng. Ringkasan ceritanya, Sang Permana di Kusuma adalah Raja Galih Pakuan yang terkenal sangat adil dan bijaksana. Ia belum juga berputra baik dari istri pertama yang bernama Naganingrum maupun dari istri kedua yang bernama Dewi Pangrenyep. Pada suatu waktu Sang Permana pergi bertapa. Kerajaan beserta istrinya diserahkan kepada Arya Kebonan. Sebelum pergi, ia memberikan pesan kepada penggantinya itu agar berbuat adil dan jangan mengganggu kedua istrinya. Arya Kebonan menyanggupinya. Selanjutnya, Sang Permana pergi ke Gunung Padang untuk bertapa. Ia mengganti nama menjadi Ajar Sukarsi. Selanjutnya, Arya Kebonan pun berubah nama menjadi Raden Barmawijaya Kusuma. Suatu hari, Naganingrum dan Dewi Pangrenyep mendapat firasat akan mendapat putra. Firasat tersebut ternyata tepat, sebab 9 bulan kemudian Dewi Pangrenyep melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Arya Banga. Meskipun sudah 30 bulan, Naganingrum belum juga melahirkan. Tiba-tiba sang raja mendapat firasat bahwa bayi yang belum lahir tersebut akan menimbulkan malapetaka bagi dirinya. Ia menyuruh Dewi Pangrenyep agar nanti bila mana Naganingrum melahirkan, bayinya harus segera dibuang. Bayi yang lahir ternyata laki-laki. Kemudian ia dimasukkan ke dalam kandaga atau sejenis kotak bersama sebutir telur. Dewi Naganingrum pun selanjutnya diusir dari keraton. Bayi yang dihanyutkan ke sungai Citanduy tersebut akhirnya ditemukan oleh Aki dan Neni Malangan Terang sampai menjadi seorang pemuda. Ia bernama Ciung Wanara. Telur yang menemaninya ketika hanyut menetas menjadi ayam jantan setelah dierami ular yang bernama Nagawiru. Ciung Wanara bermaksud menyambung ayam dengan raja. Setelah sampai di kerajaan, raja menerima tantangan Ciung Wanara untuk menyambung ayam. Bila ayam raja kalah, Ciung Wanara berhak mendapatkan setengah dari luas daerah kerajaan beserta isinya. Bila ayamnya sendiri yang kalah, Ciung Wanara harus menyerahkan jiwanya kepada raja. Ternyata ayam milik Ciung Wanara menang, sehingga ia berhak atas setengah dari wilayah kerajaan. Ia menjadi raja di wilayahnya. Setelah menjadi raja, Ciung Wanara bermaksud membalas dendam kepada Raden Galuh Barma. Dengan suatu tipu muslihat, ia berhasil memenjarakan Raden Galuh Barma dan Dewi Pangrenyep yang dianggap telah menyengsarakan dirinya dan ibu kandungnya. Arya Banga tidak tinggal diam. Terjadilah perkelahian antara Ciung Wanara dengan Arya Banga. Perkelahian mereka berlangsung sangat seru dan cukup lama.
Pada suatu kesempatan, Ciung Wanara berhasil melemparkan Aryabanga ke seberang sungai. Pada saat itulah mereka sadar bahwa perkelahian di antara dua bersaudara tersebut tidak berguna. Mereka berhenti berkelahi. Sungai yang memisahkan mereka selanjutnya diberi nama Cipamali atau Kali Pemali sebagai tanda peringatan yang bermakna pertikaian dengan saudara harus dihindarkan, sebab termasuk pamali atau pantang. Aryabanga terus pergi ke timur, sedangkan Ciung Wanara terus pergi ke barat. Ibu kota negara Galih Pakuan oleh Ciung Wanara dipindahkan ke sebelah barat, kemudian diberi nama Pakuan Pajajaran. Demikian versi folklore atau cerita rakyat atau cerita babat yang berkaitan dengan Sasakala Cipamali atau Kali Pemali di Brebes, Jawa Tengah. Sebagai catatan, nama-nama tokoh dalam Sasakala Cipamali menyebutkan para raja penguasa kerajaan Galuh. Nama tersebut yaitu Ciung Wanara sebagai gelar raja, Aryabanga, Dewi Pangrenyap, Dewi Naganingrum, yang dalam sejarah keduanya adalah istri Permanadikusuma, penguasa kerajaan Saunggala, yang saat itu sebagai ibu kota kerajaan Galuh. Raden Galuh Barma atau Raden Barma Wijaya Kusuma adalah Tamperan Barma Wijaya atau disebut juga Raja Bondan. Ia putra Rahyang Sanjaya Haris Dharma, raja kedua kerajaan Sunda dan pendiri kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Kalingga Jawa Tengah. Sementara itu, Aki Balangan Terang adalah Bima Raksa, patih kerajaan Galuh, yang menyingkir pasca penyerangan Rahyang Sanjaya ke istana kerajaan Galuh, sehingga menewaskan Prabu Purbasora. Dalam sisi alur, kisah berupa siloka atau sebuah pesan-pesan tersembunyi ada bagian yang terbalik menurut catatan sejarah. Sisi siloka adalah sabung ayam jago. Kisah sebenarnya adalah peperangan yang terjadi antar raja dalam sebuah perang besar tiga kerajaan atau Three Kingdom yang pernah kita buatkan videonya antara kerajaan Sunda, Galuh, dan Kalingga. Perang itu disebut Kotrayuda. Aktor yang diposisikan terbalik dalam cerita babat adalah Ciung Wanara dan Aryabanga. Ciung Wanara dalam sejarah adalah Raja Galuh dan Aryabanga adalah Raja Sunda, sehingga dia tidak pergi ke timur menjadi raja di Jawa karena raja di wilayah timur dikuasai oleh Sanjaya. Pembagian wilayah antara timur dan barat adalah Sungai Cipamali. Ini adalah hasil kesepakatan tiga raja, Ciung Wanara, Aryabanga, dan Sanjaya, di bawah arahan Resi Demunawan dari Galunggung. Kisah sejarah yang sebenarnya ini setelah didapatkannya berita yang tercatat dalam naskah Carita Parahyangan, sebuah naskah lontar yang diteliti oleh K.F. Hall. Kemudian penelitiannya diteruskan oleh C.M. Play. Kemudian naskah ini dialih bahasakan oleh Purbacaraka sebagai tambahan laporan mengenai batu tulis di Bogor. Upaya ini diteruskan lagi oleh Tendam pada tahun 1957 dan Jennerduin laporan penelitiannya dalam tahun 1962 dan 1965. Selanjutnya naskah ini juga diteliti oleh beberapa sarjana Sunda, diantaranya Ma'mun Atmamiharja, Amir Sutaarga, Atca, Ayat Rohaidi, serta Edi S. Ekajati dan Undang Adarsa. Oleh sebab itu, panjangnya tutur tinular kisah mengenai legenda Ciung Wanara dengan Sasakala Cipamali dapat kita maklumi. Sebuah kisah yang disampaikan secara lisan antar generasi cenderung memiliki bias. Namun ada pesan moral dari kisah tersebut bahwa pertikaian antara saudara itu tidak baik dan tidak ada gunanya. Rahayu, 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 Cai.